Halo sahabat Katolik Indonesia, kali ini kita akan mengulas kelanjutan masa penganiayaan para pengikut Kristus selama pemerintahan Kaisar Romawi. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu ya. Sebelum Yesus naik ke surga, ia memberikan perintah kepada para muridnya untuk pergi ke Yerusalem dan menunggu di sana sampai Roh Kudus dicurahkan ke atas mereka. Dengan kuasa yang diberikan Roh Kudus itu, Yesus berjanji akan memperlengkapi murid-muridnya untuk menjadi saksi, bukan hanya di Yerusalem, tapi juga ke ujung bumi. Janji itu digenapi oleh Kristus dan perintah itu ditaati oleh murid-muridnya. Sebelumnya kita telah mengulas masa penganiayaan pengikut Kristus dari masa pertama sampai masa ke-9. Sekarang kita akan mengulas masa penganiayaan ke-10 sampai gereja terbebas dari penganiayaan kerajaan Romawi. Penganiayaan ke-10 di bawah Kaisar Dioklesian. Penganiayaan di bawah Kaisar Dioklesian adalah yang terburuk dari semuanya. Pada awal pemerintahannya, Dioklesian bersikap lunak kepada orang-orang Kristen. Namun beberapa orang dibunuh sebelum penganiayaan yang besar meledak. Di bawah ini ada beberapa contoh. Di Roma, si kembar Markus dan Marcellianus dibesarkan sebagai seorang Kristen oleh tutor mereka, meskipun orang tua mereka masih kafir. Kesetiaan mereka kepada Kristus membungkam argumen orang-orang yang ingin menjadikan mereka kafir dan akhirnya berakibat pada pertobatan seluruh keluarga mereka. Oleh karena iman mereka, tangan mereka diikat di atas kepala mereka di tiang dan kaki mereka dipaku di tiang. Veit, seorang perempuan Kristen di Aquitaine, sebuah wilayah di Prancis Selatan, diletakkan di atas batang logam menyala dan dipanggang kemudian dipancung. Di Roma pada tahun 287 Masehi, Quintin dan Lucian diutus untuk memberitakan Injil ke daerah Gaul. Untuk beberapa saat mereka memberitakan Injil bersama-sama di Amiens di Prancis Utara. Kemudian Lucian pergi ke kota lain dan di sana ia menjadi martir. Quintin pergi ke Pisardi dan sangat tekun dalam penginjilannya. Namun tidak lama setelah pergi ke sana, ia ditangkap dan dijatuhi hukuman. Ia mati sebagai seorang Kristen. Pada tanggal 22 Juni 287 Masehi, seorang Kristen bernama Alban menjadi martir pertama di Inggris. Alban sebelumnya adalah seorang kafir, tetapi pelayan Kristen yang bernama Amphibalus meyakinkan tentang kebenaran Kristus. Ketika Amphibalus dicari penguasa karena agamanya, Alban menyembunyikan dirinya di rumah. Ketika para prajurit di sana mencari-carinya, Alban berkata bahwa ia adalah Amphibalus untuk memberi waktu baginya untuk melepaskan diri. Kebohongan ini diketahui dan gubernur memerintahkan agar Alban dicambuki kemudian dipancung. Selama pemerintahan Dioklesian, Galerius anak angkat dan penerusnya dihasut oleh ibunya yang adalah orang kafir yang fanatik untuk meyakinkan kaisar agar menyingkirkan kekristenan dari kekaisaran Romawi. Hari yang dijadwalkan untuk memulai pekerjaan berdarah adalah 23 Februari tahun 303 Masehi. Hal itu dimulai di Nikomedia pada pagi-pagi hari. Kepala polisi, sejumlah besar petugas dan asisten mereka berjalan menuju gereja utama Kristen, lalu memaksa membuka pintunya dan merobohkan bangunan itu, kemudian membakar semua buku-buku kudusnya. Dioklesian dan Galerius menyertai mereka untuk menyaksikan dari awal hingga akhir agama Kristen. Oleh karena tidak puas dengan pembakaran buku-buku itu, mereka meratakan bangunan itu dengan tanah. Setelah itu, Dioklesian mengeluarkan keputusan bahwa semua gereja dan buku Kristen harus dihancurkan, serta semua orang Kristen ditangkap sebagai pengkhianat terhadap kekaisaran. Ketika keputusan ini ditempelkan di tempat umum, seorang Kristen yang berani segera merobeknya dan mencela nama kaisar karena sikapnya yang tidak adil. Oleh karena sikap kebenciannya yang terbuka kepada kaisar, ia ditangkap, disiksa, dan dibakar sampai mati. Setiap orang Kristen di Nikomedia ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Untuk menentukan kepastian dan kekerasan hukuman mereka, Galerius dengan diam-diam memerintahkan agar istana kaisar dibakar dan orang-orang Kristen disalahkan sebagai pelakunya. Sejak itu penganiayaan secara umum dimulai di seluruh kekaisaran dan berlangsung selama 10 tahun. Selama itu ribuan orang Kristen menjadi martir, tidak peduli berapapun umurnya dan jenis kelamin mereka. Tidak ada seorang pun yang dikecualikan. Pada tahun 286 Masehi, Kaisar Dioklesian membagi kerajaan menjadi dua, yaitu daerah timur dan barat, sebagai tindakan untuk menguasai wilayah itu dengan lebih efektif, dan penganiayaan yang terhebat terjadi di timur, yaitu di bawah kekuasaannya. Pada tahun 293 Masehi, ia menjadikan Aurelius Valerius Constantius, ayah Konstantinus, sebagai kaisar di wilayah barat atas Gaul dan Inggris. Nama Kristen menjadi nama yang dibenci di antara orang-orang kafir, dan siapapun yang memikul nama itu tidak menerima belas kasihan dari mereka.
Di daerah Pirgia, sebuah kota yang semua penduduknya adalah Kristen, dibakar lalu semua penduduknya didorong ke dalam kobaran api sehingga binasa. Akhirnya setelah capek dengan pembantaian, beberapa gubernur provinsi memohon kepada kaisar agar kekejaman itu dihentikan karena tindakan di beberapa wilayah Romawi itu tidak tepat. Sebastian adalah kepala penjaga kaisar di Roma. Selama masa penganiayaan karena ia menolak untuk menyangkal imannya kepada Kristus dan menyembah berhala, Kaisar Dioklesian memerintahkan agar ia ditembak dengan panah yang dilakukan sampai ia dianggap sudah mati. Ketika beberapa orang Kristen muncul untuk mengambil tubuhnya dan menguburkannya, mereka melihat tanda-tanda kehidupan padanya dan segera membawanya ke tempat yang aman, lalu ia pulih dari luka-lukanya. Terlepasnya dari kematian hanya berlangsung singkat. Segera setelah bisa berjalan, ia mendekati Kaisar Dioklesian di jalan-jalan, menegurnya atas kekejaman dan ketidakadilannya terhadap orang-orang Kristen. Meskipun terkejut karena melihat Sebastian masih hidup, Kaisar Dioklesian segera memerintahkan agar ia ditangkap lalu dibawa ke tempat eksekusi dan dipukuli sampai mati. Untuk mencegah agar orang-orang Kristen tidak menemukan tubuhnya kali ini, ia memerintahkan agar tubuhnya dilemparkan ke saluran pembuangan di Roma. Namun Lucinda, seorang perempuan yang saleh, menemukan cara untuk mengambilnya dari saluran pembuangan dan menguburkannya di katakombe di antara tubuh-tubuh para martir lainnya. Seorang bernama Vitus belajar prinsip-prinsip kekristenan oleh seorang perawat yang membesarkannya. Ketika ayahnya Hylas yang kafir menemukan hal ini, ia berusaha mempertobatkan ia ke kepercayaan kafir, tetapi gagal untuk meredakan kemarahan dewa-dewanya atas penghinaan yang dilakukan anaknya kepada dewa mereka. Ia mengorbankan virus kepada mereka pada tanggal 14 Juni 303. Orang Kristen yang baik yang lain, seorang bernama Victor, menghabiskan banyak waktu mengunjungi orang-orang sakit dan lemah, lalu memberi banyak uang kepada orang-orang miskin. Karena dikenal luas sebagai seorang Kristen yang senang beramal, ia segera mendapat perhatian kaisar dan ditangkap. Di sana ia memberitakan Kristus kepada sipir penjara dan 3 di antara mereka, Alexander, Longinus, dan Felician, menerima Kristus. Ketika berita ini sampai pada kaisar, ia memerintahkan ketiga sipir penjara itu pergi ke blok pelaksana hukuman. Di sana mereka dipancung. Suatu kali ketika Maximus, gubernur provinsi Silisia, berada di Tarsus, 3 orang Kristen, Tarsus, Probus, dan Andronicus, dibawa ke hadapannya dan berulang-ulang disiksa dan dinasihati untuk menyangkal iman mereka kepada Kristus. Ketika mereka tidak mau, mereka dikirimkan ke amfiteater untuk dieksekusi. Di sana beberapa binatang yang kelaparan dilepaskan untuk menyerang orang-orang Kristen, tetapi tidak ada satupun yang mau menyerang. Penjaga hewan itu kemudian memasukkan singa betina yang ganas dan beruang yang besar yang telah membunuh 3 orang pada hari yang sama, tetapi kedua binatang itu menolak menyerang mereka. Oleh karena rasa frustasi dalam usahanya menyiksa mereka sampai mati dengan gigi dan cakar binatang buas, Maximus menyuruh membunuh mereka dengan pedang. Romanus adalah diaken gereja di Kaisarea, ditangkap di sana dan ia dibawa ke Antioquia dan dijatuhi hukuman karena imannya. Susana yang saleh, yang adalah keponakan Gaius, penilik gereja di Roma, diperintahkan oleh Dioklesian untuk menikah dengan saudaranya yang kafir yang terhormat. Oleh karena menolak, ia dihukum pancung. Eulalia adalah perempuan muda yang sangat manis dari keluarga Kristen Spanyol. Ketika ia ditangkap karena menjadi seorang Kristen, petugas sipil berusaha mempertobatkan ia pada paganisme. Tetapi ia begitu merendahkan dewa-dewa kafir sehingga ia sangat marah lalu memerintahkan agar ia disiksa dengan siksaan yang sangat berat. Penderitaannya yang sangat hebat akhirnya ia mati terjadi pada bulan Desember tahun 303. Pada tahun 304, Gubernur Tarragona di Spanyol memerintahkan Valerius, seorang penilik, dan Vincent ditangkap, dijepit dengan rantai dan dipenjara. Kedua orang itu berpegang erat pada iman mereka, tetapi karena alasan yang tidak diketahui, penilik itu hanya dibuang dari Tarragona, sementara diakennya menjalani siksaan yang mengerikan. Oleh karena tidak satupun siksaan itu yang bisa membunuhnya dan mengubah imannya yang teguh, ia dimasukkan ke dalam sel penjara yang kotor, yang memiliki banyak batu api yang tajam dan pecahan kaca yang menutupi lantainya. Oleh karena siksaan itu, ia meninggal pada 22 Januari tahun 304. Kedahsyatan dan kekejaman penganiayaan orang Kristen mencapai puncaknya pada tahun 304 Masehi, tahun sebelum Dioklesian mundur sebagai kaisar Romawi. Di Afrika, seorang imam Kristen bernama Saturninus disiksa, dimasukkan ke dalam penjara dan menderita kelaparan sampai mati. Keempat anaknya mengalami nasib yang sama. Di Tesalonika, di wilayah yang kemudian menjadi provinsi Makedonia di Romawi, 3 bersaudara, Agrape, Kionia, dan Iren, ditangkap dan dibakar sampai mati pada 25 Maret 304 Masehi. Iren diberi perlakuan khusus oleh gubernur yang tertarik pada kecantikannya. Ketika ia menegur rayuannya, ia memerintahkan agar ia ditelanjangi dan dipertontonkan di jalan-jalan kota, lalu dalam keadaan itu ia digantung di tembok kota dan dibakar.
4 bersaudara Victorius, Corpoporus, Severus, dan Severianus dipekerjakan di kantor tinggi di kota Roma. Namun ketika terdengar bahwa mereka adalah orang-orang Kristen dan berbicara menentang penyembahan berhala, mereka ditangkap dan dicambuki dengan cemeti seperti 9 ekor kucing yang memiliki bola timah yang diikatkan pada bagian ujungnya. Cambukan itu begitu dahsyat sehingga keempat bersaudara itu mati di tempat pencambukan. Timothy, seorang diaken gereja di provinsi Mauritania di Romawi dan Maura, baru saja menikah selama beberapa minggu ketika penganiayaan menimpa mereka dan mereka ditangkap karena mereka adalah orang Kristen. Timothy dan Maura disalibkan bersebelahan. Sabinus, uskup Assisium di provinsi Tuscany, menolak memberikan kurban kepada dewa Jupiter, dewa tertinggi Romawi, dan menyingkirkan berhala itu darinya. Namun ketika berada di penjara, Sabinus mempertobatkan gubernur itu dan keluarganya menjadi Kristen. Oleh karena pengakuan atas iman mereka kepada Allah yang sejati yang baru mereka temukan, mereka semua dieksekusi. Segera setelah itu Sabinus dicambuki sampai ia mati. Hal itu terjadi pada bulan Desember tahun 304 Masehi. Di Poenisia, tempat ia dilahirkan, Pampilus terkenal sebagai seorang yang sangat cerdas dan berpendidikan tinggi sehingga ia disebut Origen kedua. Sebagai bagian dari pekerjaannya, ia menyalin bagian terbesar dari tulisan Origen dengan tangannya sendiri yang dibantu oleh imam lain, Eusebius, menghasilkan salinan perjanjian lama yang benar. Karena melakukan pekerjaan semacam itu, ia ditangkap, disiksa, dan dihukum mati. Pada tahun 305 Masehi, Dioklesian mengundurkan diri sebagai kaisar tertinggi Romawi dan menyerahkan kekaisaran kepada Aurelius Valerius Constantius yang telah ia jadikan kaisar di wilayah barat pada tahun 293 Masehi, dan Gaius Galerius Valerius Maximianus yang adalah menantunya yang sudah memerintah sebagai kaisar bersamanya di timur. Constantius seorang yang sikapnya lembut, watak dan karakternya yang baik. Di bawah pemerintahannya, orang-orang Kristen di barat mengalami masa kelegaan untuk pertama kalinya dari penganiayaan yang telah mereka alami selama bertahun-tahun. Namun di timur, penganiayaan yang kejam masih berlanjut di bawah kekuasaan Galerius. Namun ia gagal melakukannya, seperti juga semua penganiayaan lainnya, sebab Kristus akan mendirikan gerejanya di atas bumi sampai dia datang kembali.